Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa ya Pak ya? Hari Selasa tanggal 15 November 2022. Kebun Majinapam, Tumpang Sari Kebun Majinapam berupa sayur tomat pada sore hari ini akan mengadakan panen yang kedua. Sekarang sudah kita dimulai oleh Pak Jukri memanen yang kedua. Mudah-mudahan dengan harapan hasilnya nantinya hasil panennya bisa menggembirakan atau memuaskan para penumpang sari ataupun pengelola Kebun Majinapam seperti yang ada di depan kamera ini. Pak Jukri sebagai operator ataupun sebagai ujung tombak di lahan ini melaksanakan tumpang sari. Seperti inilah Pak Jukri sore hari ini sedang mengadakan panen. Alhamdulillah karena memang panen kedua ini seperti ini, hasilnya alhamdulillah sangat-sangat menyenangkan bagi kami sebagai pemula tumpang sari. Coba penunjukkan Pak. Wah, alhamdulillah seperti ini. Walaupun usia Pak Jukri sudah di atas kepala 6, tapi semangatnya masih menggebu-gebu untuk berbuat yang terbaik, bercocok tanam sambil belajar tumpang sari. Oke Pak Jukri, dilanjut panennya. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ini semangat Pak Jukri dalam hal mengelola sambil belajar tumpang sari, sambil menunggu tanaman inti berupa duren berbuah. Seperti ini mungkin kelihatan buah tomatnya, karena program tumpang sari tomat ini kami coba per 3 hari panen agar seperti inilah hasil panen. Luar biasa menurut saya. Begitu juga mungkin perasaan Pak Jukri pada saat memanen ini sangat menggembirakan. Bahkan perjuangannya merasa terobati ataupun capeknya itu merasa hilang ataupun lega perasaannya pada saat suasana panen begini. Lebih-lebih Pak Jukri ini dengan saya juga baru pemula mencoba bertanam tumpang sari di lahan kebun duren dengan ilmu dan tenaga yang sangat terbatas. Dari segi faktor usia kami mungkin tidak memungkinkan, bahkan mungkin orang tidak akan percaya bahwa kami berdua ini sudah berumur di atas 60 tahun lebih. Tapi namanya belajar, namanya juga mungkin tujuan kami menunjukkan ke generasi muda ataupun teman-teman hobi tanam bahwa usia itu tidak suatu halangan untuk berbuat yang terbaik untuk orang banyak. Dengan demikian nilai tambahnya sambil menunggu duren berbuah, kita manfaatkan lahan ini semaksimal mungkin untuk tumpang sari. Ya tentu ini juga mungkin perasaan Pak Jukri dengan saya, ya suatu kebahagiaan
Oke, Pak Jukri sudah selesai memanen 1 ember lebih kurang. Jadi beliau sekarang ini mengambil tempat lagi untuk melanjutkan panen selanjutnya. Nah, seperti ini hasil buah tomatnya yang sudah siap panen. Alhamdulillah, dengan bahagianya perasaan kami membuat tumpang sari ini dengan semangat yang sangat-sangat terbatas. Nah, jadi di lahan ini ada 2 varietas tumpang sari. Satu berupa tomat sayur, yang kedua adalah kacang tanah hibrida. Nah, seperti depan ini, kira-kira kondisi kacang tanahnya yang sudah berumur 2 bulan 10 hari. Nah, diperkirakan sesuai informasi yang kami dapat, kacang tanah ini pun nanti di awal bulan Desember ataupun minggu pertama bulan Desember sudah bisa siap dipanen. Nah, sekilas juga seperti inilah perkembangan durennya pada saat ini lokasi. Nah, duren ini juga di Majinapam terdiri dari 3 varietas berupa 1 musangking lebih kurang 50 batang, varietas bawor lebih kurang 20 batang. Yang di bawah ini sebelah kiri saya ini sampai ke ujung sana. Oke, sekarang coba kita zoom sedikit, mudah-mudahan bisa mendapatkan gambar yang lebih bagus ataupun di ujung sana, karena dari sini di ujung sana itu varietasnya OC ataupun terkenalnya di masyarakat umum adalah jenis duren duri hitam. Nah, seperti ini kondisinya pada saat ini perkembangan dari duren Majinapam. Nah, ini juga termasuk varietas duren OC ataupun duri hitam. Oke, kita lanjutkan panennya. Pak Jukri beserta Ibu ikut sama-sama memanen, membantu pada sore hari ini, karena tadi kita pending karena azan berkumandang sholat asar, jadi kita istirahat sambil melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena apapun itu suatu kewajiban harus kita maksimalkan, kita kerjakan lebih dulu popularitas. Ini Pak Jukri melanjutkan panen di sore hari ini. Santai aja Bapak ini juga, merokoknya pun dengan tenangnya, begitu indahnya, begitu semangatnya, begitu bahagianya melihat muka Pak Jukri. Walaupun usia sudah 65 tahun, namun semangat ataupun masih tetap ingin berkarya, ingin mengabdikan masa sisa hidupnya untuk yang terbaik. Mudah-mudahan keluarga besar di wilayah desa Luicoo nantinya bisa diambil hikmahnya ataupun dicontoh. Mungkin tetangga yang hobi bertanam bisa belajar ataupun sharing sama Pak Jukri di wilayah sini. Karena terus terang ilmu kami memang sangat minim dengan segala keterbatasan, dan saya juga sebagai pribadi ilmu ini yang minim ini pun saya bawa dari kampung halaman saya, dari Mandailing Natal, Medan, Sumatera Utara. Kita gabungkan ilmu yang minim ini dengan ilmu Pak Jukri di wilayah Ciminyak, Banten. Alhamdulillah, dengan keyakinan, dengan tekad yang bulat, beginilah
kesimpulannya yang ada di kamera ini bukan rekayasa, ini adalah suatu fakta. Mudah-mudahan nantinya bisa ada hikmah buat keluarga-keluarga kita di wilayah Desa Luicoo dan khususnya Ciminyak bisa sharing, karena sebenarnya belajar itu tidak ada keterbatasan faktor usia ataupun. Yang penting kalau saya pribadi, yang penting adalah motivasi dan kepercayaan diri kita untuk berbuat yang terbaik. Karena apapun dengan ucapan basmalah kita lakukan ini tempo hari. Dari seperti inilah hasilnya yang ada di depan ini. Nah, tentu ini mungkin suatu keberhasilan pertama bagi kami sebagai pemula berkebun ataupun bertumpang sari tomat sayur di lahan kebun duren. Nah, dengan tidak mengurangi dan juga tidak ada niat kami untuk menyombongkan diri, video ini semata-mata adalah untuk edukasi kepada masyarakat yang menonton. Mudah-mudahan bisa terinspirasi dan juga bisa mungkin belajar, karena namanya belajar rasanya nggak ada sayangnya, tidak ada mubazirnya. Perpanjang ilmu itu bisa kita turunkan atau berbagi kepada sesama, khususnya kepada keluarga di lingkungan kita ataupun keluarga kita di rumah. Seperti inilah juga buah tomatnya. Alhamdulillah kita juga pernah kita hitung dalam satu batang buah tomat ini ada bervariasi. Ada 50 buah yang sudah kelihatan bisa dihitung. Ternyata di atasnya masih banyak bunga yang kuning itu. Ada yang 60, ada yang 70 buah, bahkan ada yang hampir 82 buah dari satu batang tomat. Jadi kesimpulan saya ambil, di wilayah ini memang tanahnya sangat-sangat subur. Jadi kalau saya pribadi tidak ada kendala untuk bertumpang sari ataupun mengolah lahan, walaupun lahan ini kita kerjakan semaksimal kemampuan kita saja sambil belajar ke depan. Kalau kami sama Pak Jukri, karena usia kami pun memang seperti yang telah saya utarakan tadi, saya sebagai pribadi umur saya sudah 61 tahun. Pak Jukri lebih tua lagi, seputar 64 ya Pak? Ya. 64 tahun, tapi beliau tetap semangat. Memang hidup ini harus tetap semangat. Nah, jadi itu tadi. Nah, seperti inilah yang di depan kamera ini juga bakal-bakal ataupun buah yang sudah siap-siap nantinya untuk matang. Jadi programnya tadi sudah saya sampaikan bahwa panen kita itu per 3 hari. Pada hari ini memang panen yang kedua. Panen pertamanya kita lakukan pada hari Sabtu yang lalu. Jadi hasil panen pertama itu dengan gridnya lebih kurang masih 20 kiloan, lebih kurang 20 kilo. Tapi itu lumrah karena namanya panen pertama. Namanya panen pertama lumrah biasa. Apalagi kita juga pemula, semuanya kita harus sikapi dengan positif. Ibu juga, Ibu Haji, ikut juga berbagi memanen di sore hari ini. Seperti inilah
apa kita melihat manen tomat yang sudah merah atau kuning, oranye begini, kita tentunya saya pikir bahagia. Belum tuh kan? Bahagia dan senang. Nah, seperti inilah kondisinya. Yang penting di sini kita tanamkan kesabaran. Apapun cobaannya di lahan ini bertumpang sari ini tentu tidak mudah juga, banyak rintangan seperti hama ataupun seperti biasalah namanya juga untuk tumpang sari ataupun sayuran, tentu banyaklah kendala. Bukan mulus juga sebenarnya, tapi itu pun kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan sabar dan tenang, tetap berusaha mencari solusi apabila ada permasalahan di lahan. Dengan izin Allah semuanya dimudahkan. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Jukri? Alhamdulillah, Pak Jukri pun sudah dapat 1 ember lagi panennya. Pokoknya keranjang besar taruh di sini ya. Nah, seperti inilah buahnya. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan memang. Keranjang matang taruh di sini kan. Nah, sepertilah kondisi buah tomatnya saat ini. Nah, seperti ini. Bahagianya kita melihat buahnya ini luar biasa. Wah, beginilah Pak Jukri juga. Dengan semangat tuanya. Tetap happy. Tetap fokus. Wah. Beliau tetap. Nah, seperti ini. Ini tomat ini awalnya kalau saya nggak salah kita bibitkan lebih kurang 5.000 bibit, 5.250 bibit kalau nggak salah, sesuai tertera di kemasan bibit tersebut. Ya, dengan kita juga diperkirakan ini mungkin tomat ini keseluruhan lebih kurang mungkin 4.500 sampai 5.000 bibit. Karena persisnya kita nggak tahu karena kita tidak menghitung. Nah, tapi apapun itu kita perjuangkanlah yang sudah kita lakukan ini sambil merawat duren. Karena apapun tanaman intinya adalah duren. Jadi kita memanfaatkan lahan ini sepanjang tidak mengganggu ke perkembangan duren. Nah, seperti inilah gubuk bambunya di Madinah Palm, Desa Lui Cook, Ciminyak, Lebak, Banten. Nah, beginilah suasananya di sekeliling sini di Madinah Palm. Ya, ala kadarnya. Yang penting kita bisa berteduh bila hujan dan bila panas. Nah, ternyata tadi saya ralat bahwa tumpang sari di lahan ini tadinya saya sebutkan 2, ternyata itu ada 3. Saya lupa tadi sedikit. Ada 1 lagi cabai keriting. Sudah berumur cabai keritingnya 1,5 bulan. Dan sudah mulai juga belajar berbunga cabai keriting sekilas saya lihat tadi. Nanti mungkin nanti kita ke sana. Nah, gimana Bu Aji? Waduh, Bu Aji senang-senangnya ikut manen tomat di sore hari ini. Ya udah biarin aja dulu deh. Nah, biasalah namanya kebun. Oh itu ya, alhamdulillah. Merahnya sangat semangat kita lihatnya warnanya ya. Nah, seperti masih bisa aja lah.
Nah, Ibu Aji pun sudah penuh satu baskom kecil ini. Apa namanya baskom apa? Bukan baskom ya, keranjang bukan juga ya, apa namanya? Bakul ya. Bakul. Coba Mas. Lihat Masya Allah dengan bagusnya dengan besarnya ya. Oke, Bu Aji dilanjut. Kadang-kadang dari jauh kita baru ketahuan ada di bawah lagi satu. Apa itu? Masih muat itu enggak? Bisa ambil ember deh. Ember kita kenal juga Pak yang kecil-kecil kan? Obat. Hmm? Obat tadi. Nggak apa-apa, tapi kan apanya Pak? Ini juga bisa kan? Udah tinggal aja dulu Pak, kita manen dulu biar cepat. Kasihan saya tadi Pak, nanti aja kita sortir. Ya. Ayo Pak. Ambil satu deh. Ini Bu Haji nah, ganti nak. Enggak tempatnya. Oh nanti aja kita apa betul enggak. Jangan ragu, tetap semangat, kita berjuang, kita berusaha berikhtiar untuk yang terbaik apapun. Semuanya ini adalah usaha, ikhtiar. Semuanya selalu kita mintakan kepada Sang Khalik. Semuanya direstui, semuanya diridhoi, karena beliaulah satu-satunya tempat kita mengadu. Dan juga yang maha kaya, maha melihat, maha tahu. Hanya kadang-kadang kita sebagai hamba selalu alpa ataupun melupakan beliau. Jadi sebagai kita umat muslim, kewajiban kita utamakan melaksanakan minta petunjuk sekaligus kepada beliau. Oke, Pak Jukri dilanjut panennya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita sebagai pribadi dan juga keluarga nantinya ke depan. Nah, ya beginilah, mungkin ada kelihatan walaupun mungkin video ini adalah secuil, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada orang banyak nantinya. Hanya juga perkembangannya ini varietasnya adalah jenis duren musangking. Dan harapan kita ini varietasnya musangking. Alhamdulillah musangking ini, duren ini tanggal 25 Januari akan datang berulang tahun yang ketiga. Berarti kita tanam dulunya duren ini dengan ketinggian bibit lebih kurang, ada varietas, ada jenisnya, ada berbeda-beda, ada yang 1 meter ketinggiannya, ada 1,5 meter. Jadi persis tanggal 25 Januari 2020 yang lalu, seperti inilah kondisi durennya sekarang. Yang ada di ini varietasnya musangking. Kebetulan kita sekarang berada di areal musangking. Jadi di depan saya ini lagi tadi bekas areal cabai merah. Udah kita tanamin lagi berupa kacang tanah. Yang penting kita usahakan ada nilai tambahnya daripada rumput liar yang tumbuh di lahan ini.
kalau berupa kacang tanah, saya pikir tidak ada salahnya daripada rumput liar. Jadi masih ada nilai tambahnya untuk menunjang operasional duren. Satu contoh, bisa nanti menambah-nambah beli pupuk, menambah beli obat, dan juga menambah biaya-biaya sehari-hari kita, operasional kita di lahan ini. Dari sampai ke sana, kacang tanah lagi yang berupa mulsa yang kelihatan ini. Memang belum terlalu kelihatan kacang tanahnya karena baru minggu yang lalu kita tanam. Nah, seperti ini. Mulsa ini pun sebenarnya kurang cocok ini ada kalau kacang tanah nanti berumur 1 bulan nanti kacang tanah ini, mulsanya ini akan kita angkat lagi. Karena kacang tanah nantinya seperti ini, seperti bedengan yang ini contohnya. Kacang tanah kan dia memerlukan, dapur membutuhkan mulsa. Alhamdulillah ya Rob. Bahagianya perasaan saya pribadi melihat buah tomat seperti ini, karena saya terus terang belum pernah berkebun ataupun bertumpang sari ataupun menanam tomat seperti. Jadi inilah yang pertama dan pemula. Alhamdulillah. Apapun ini bukan dari segi nilai, bukan dari segi material, tapi karena ini adalah karya sendiri kita, tentu kepuasan batin kita saya pikir sangat menyenangkan, sangat bahagia. Apalagi di saat-saat seperti ini sudah mulai kita mengadakan panen. Umur tomat ini sebenarnya secara umum saya dengar ataupun saya yang tahu dari teman-teman atau saudara-saudara saya di Sumatera Utara, di Kota Medan sana, umumnya panen tomat itu umurnya 2 bulan. Tapi ternyata di sini saking suburnya barangkali tanah ini, seharusnya tanggal 20 besok yang akan datang ini baru panen perdana. Karena kita tanam tomat ini tanggal 19, 20, 21 2 bulan yang lalu. Nah, jadi sebenarnya waktu panen perdana seharusnya itu nanti tanggal 20 akan datang. Tapi ternyata kita ini sudah mengadakan panen yang kedua kali. Jadi ini mungkin faktor tanah yang sangat subur. Nah, seperti ini. Kami sendiri pun sebenarnya tidak menyangka sama Pak Jukri bahwa perkembangannya seperti ini. Nah, cobalah kita lihat seperti ini, ya Allah. Alhamdulillah. Seperti ini ya, satu tangkai itu aja buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 11, satu tangkai di atasnya ada lagi 5. Luar biasa. Juga mungkin sebagai tambahan bagi kami yang sudah terlanjur membuat ajir seperti ini pun kayaknya menurut kami kurang tepat. Jadi ini kan kita bikin berupa segitiga ke atas. Jadi artinya kita tarik tali pun untuk menahan ataupun melindungi cabang-cabang tomat ini keluar dari tajuk. Ternyata kurang tidak sesuai. Seharusnya ini lurus saja segi 4. Karena inilah tadinya ilmu kami yang sangat terbatas. Jadi untuk akan datang ataupun saudara-saudaraku yang menonton, kalau berkebun tomat ataupun mungkin cabai, mungkin kita robah cara membuat ajir ini jangan jadi segitiga runcing ke atas. Kita buat aja lah jadi 4 persegi, sehingga karena perkembangan tomat ini kan lebar daunnya, lebar cabang-cabangnya banyak. Jadi sehingga mengarahkan atau tidak keluar dari jalur tali ini sangat tidak mungkin, karena semakin diarahkan ke atas ini semakin runcing atau semakin sempit dia ke atas. Jadi sehingga kita wajar memang bisa nantinya ditambah lagi jalurnya ini, gawangannya ini sangat sempit, hanya 60 cm. Jadi menurut saran saya, siapa saudara-saudara kita
yang mau ingin nantinya bercocok tanam seperti ini, kita usahakanlah gawangannya ini 80 cm agar lebih leluasa untuk beraktivitas kita di gawangan supaya tidak rusak. Apalagi seperti kayak sudah begini berbuah, rusak kan sangat kita sayangkan. Dari kecil kita sudah rawat, dari kecil kita sudah berjuang, masa pada saat giliran sudah berbuah seperti ini pada patah, kan sangat-sangat kita sayangkan, sangat kita. Jadi jangan dicontoh kalau kira ini saudaraku, kalau kira-kira apa yang saya sampaikan ini mungkin berkenan, ya bisa diambil. Walaupun tidak berkenan, mungkin anggap aja itu seperti angin lalu. Karena apapun ini kami juga pemula dan juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan. Nah, begitu. Nah, inilah durian musangking kita. Umur sekarang ini lebih kurang 34 bulan. Nah, ini juga tadi tambahan lagi cabai. Nah, ini antisipasi. Jadi kita maksimalkan lahan ini, bila perlu jangan, daripada rumput liar tumbuh, intinya itu aja. Nah, kita tanamin aja apa yang bisa kita kira-kira. Tapi dengan caranya bertahap, jangan sekaligus karena nggak mungkin. Apalagi seperti kita masih belajar. Tanamlah, olahlah lahan itu semaksimal mungkin kemampuan kita. Kalau memang bisa kita merawat baru sebatas sambil belajar cuma 2 bedengan aja dulu, nggak ada masalah. Menurut saya begitu. Karena apapun setelah selesai nanti 2 bedengan sudah tanamin, merasa sudah aman, baru kita buka lagi di sebelahnya bedengan yang lain. Jadi kita bertahap kalau mau membuat sesuatu programnya. Menurut pengalaman yang kami lakukan ini kan juga kalau kita bikin nanti 10 bedengan satu contoh, ternyata tertanami, giliran merawatnya kita nggak mampu. Atau seperti ini kan juga membutuhkan air, menyiram segala macam. Tentu ya kita antisipasi sampai ke sana. Air itu sangat vital di pertumbuhan atau di tumpang sari. Saya tunjukkan sedikit seperti inilah yang kami lakukan. Kohe tambahan pupuk kompos kohe kambing. Ini ya. Jadi kita susah bukanya pula. Satu drum ini juga kohe kambing. Sedang proses fermentasi. Jadi saya pikir di sini juga banyak saudara-saudara kita yang melihara kambing. Walaupun 2-3 ekor, mungkin kalau kita bisa bekerja sama, kita ambil limbah kohenya dari kandang kambingnya, saya pikir ada nilai tambah juga memudahkan kita untuk berbuat sesuatu. Kalau kita alasannya mungkin nggak punya modal segala macam, saya pikir tidak terlalu suatu alasan yang bisa dipegang. Karena yang penting kalau saya prinsipnya semangat, motivasi diri kita, kepercayaan diri kita dengan segala sesuatunya pun itu tetap kita memohon kepada Sang Khalik. Intinya itu kalau saya. Nah, memang di awal-awal panen ini biasanya masih banyak kendala seperti hama, seperti yang mengganggu. Dalam minggu ini kita menemukan berupa apa ya namanya istilah di sini tadi kata Pak Jupri itu ya. Dia sejenis lege tapi kecil, warna hijau, tapi bau kalau kita pegang. Masya Allah, ini sampai nggak sanggup lagi batangnya memundak buahnya, ya Allah, sampai terletak di mulus saya ini, ya Allah. Inilah kadang-kadang kekurangan kita, kurang antisipasi dari awal. Nah, jadi kalau kita nggak mengantisipasi dari awal ya seperti ini, nggak bisa dia naik lagi. Jadi ajirnya memang, nah inilah contohnya, ya Allah, bergumpal nih satu
cabang kecil ini berapa ini ya Allah. Jelas juga mau besok pula katanya. Oke, waduh itu besar-besar ya. Oh, merah betul ya. Kalau gini kan merahnya juga bagus, kelihatannya semangat. Wah, Pak Jukri semangat bawa tempat panen lagi. Ember berupa apa namanya itu bekas-bekas kaleng. Ya itulah. Karena memang kita karena gawangannya sempit kecil, jadi otomatis kita bawa seperti ini. Karena kalau ember besar terganggu, tersenggol. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Seperti inilah perkembangan tumbuhannya. Luar biasa nih. Dengan perjuangan Pak Jukri, dengan doanya, dengan ikhtiarnya segala sesuatu selama ini, beginilah kesimpulan yang dia kelihatan di depan ini. Oh, astagfirullah. Masya Allah, merah-merah kali Pak ya. Iya, Pak. Kalau manen begini kayaknya Pak, perasaan yang capek dari pagi kayaknya hilang Pak ya. Hilang. Nah, itu. Terobati. Ya, mungkin sampai segitu dulu. Dilanjut Pak Jukri panennya. Mudah-mudahan video ini nantinya walaupun sekilas ataupun sebatas untuk pribadi kami buat video ini terutama untuk keluarga kami. Ya, ya, oh ya ya, nah, bisa bermanfaat khususnya keluarga kecil kami untuk menjadi semangat. Ya ya, taruh aja di ember dulu nanti dia apa mah? Iya. Sejenis inilah yang mengganggu tomat ini ulat sehingga dia lobangin ya, jadi sehingga rusak. Inilah jenis ulatnya yang ada di sini. Saya pun tidak tahu apa ulat apa namanya ini istilah di daerah sini nih. Apa namanya pemula, yang namanya panen perdana biasanya memang banyak lah yang kurang apa, masih ada tantangannya tuh banyak lah, namanya juga sayuran. Tapi alhamdulillah aja semuanya itu nggak ada yang mulus. Tetap kita tantangan itu, rintangan itu tetap kita hadapi dengan kepala dingin. Tetap berjuang, tetap berusaha. Anda juga mungkin tidak bisa sebagian bawahnya.